Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah, kembali kita bisa berkumpul di sini. Sebelumnya kita mari menyapa para sahabat Taubi semuanya. Assalamualaikum para sahabat Taubi semua. Waalaikumsalam. Kali ini kita melanjutkan kembali bahasan pada video yang sebelumnya, yaitu mengenai ghaflah. Ini adalah ghaflah sesi kedua. Sebelum kita memulai diskusi kita, mari kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena kebetulan pada video yang lalu itu dibawakan oleh teman kita Wak Nah, kita belum pernah kenalan ya? Udah terus-terusan kenalan kita. Oke lah, nggak apa. Saya dengan Waal. Kesempatan ini saya membawakan materi yang ghaflah sesi 2 ini, dimana sebelumnya sudah dibawa oleh Wak Ngah. Jadi kita beri kesempatan ke Wak Ngah untuk menceritakan dari semua yang lalu sambil memperkenalkan teman-teman kita nih, Wak dari sini. Boleh juga ini ya. Namanya ini pun sesi kedua. Kadang-kadang kan masih ada ininya, lupa, lalai, pastilah. Tapi sebelumnya awak dulu lah yang perkenalkan diri nih. Oke sahabat Taubi, masih ingatkan dengan saya, otomatis yang pakai sa macam gini. Saya adalah Wak Ngah. Itu panggilan dari kawan-kawan semuanya nih. Tentu masih ada lagi satu lagi nih. Ini siapa dari tua namanya nih? Wak Alang ini. Yang paling ganteng. Ganteng kalau ini Wak ya, ini namanya Wak Alang. Wak Alang ini orang yang paling super sibuk, kalau boleh dibilang sibuk di dunia gitu ya. Jarang jumpa, sekali jumpa langsung di akhirat. Oke. Jangan begitu. Namanya pun ngopi, ya kan berarti pasti ada warung kopi. Tapi kalau kali ini ngopinya ngobrol perkara iman. Dia bukan kopinya ngopi aja enggak, tapi ngobrol perkara iman. Dan yang berikutnya ada Waal, tadi udah cerita juga. Ada pertama ya kan. Alhamdulillah. Kemudian ada Wakba, bukan Cilukba ya. Cindung ini. Wakba, oke. Terus Wahyu. Wahyong ini ya. Orang yang paling keren lah. ada paling ganteng, ada juga paling cool gitu. Ada lagi satu paling cool. Anda ini kayak ini hampir lupa sama namanya. Atau lalai sama namanya. Itu ya. Oke sahabat Taubi, kami sudah memperkenalkan diri. Inilah kami bercengkrama. Artinya tidak terlalu serius, tapi mudah-mudahan ya bisalah menambah pemahaman kita ya mengenai materi-materi memudahkan pengenalan kita lah kepada Tuhan. Oke baik, di sesi pertama kita sudah bercengkrama mengenai sisi atau sifat dasar manusia yang sudah ditetapkan Tuhan. Yang pertama, ada yang masih ingat ini? Wak Abah masih ingat nggak? Apa itu, Pak? Ghaflah. Iya. Dasar manusia apa kira-kira? Emang dia pun suka goblok. Ghaflah ini. Ghaflah. Buahnya sering betul kalau Iya. goblok. Yang pertama adalah ghaflah, berarti kan dari segi pengertiannya sudah sama-sama kita diskusikan dengan begitu santainya juga. Tentu yang kedua ada juga sejarah yang sudah disampaikan oleh Waal yang begitu panjang lebarnya. Ternyata ada salah satu manusia diciptakan Allah dengan kesempurnaannya, tapi ditetapkan juga ada unsur kelalaian yang ada pada dirinya. Itu ya. Kemudian ada juga yang ketiga dari buat siapa? Oh dari dari sini dalil dari Quran ya. Dalil Qurannya ada juga dari Anda. Ya ternyata semuanya yang kita jelaskan ini kalau untuk memuaskan akal bisa, tetapi tentu bukan cuma akal aja. Akal itu nanti kan banyak lagi pembagiannya. Jadi gitulah kira-kira Waal isi cengkrama kita, diskusi kita di video yang pertama. Jadi maksud kita ini
mau menyambung bagaimana cara bagian kira-kira. mencegah atau apa ya, solusi lah kira-kira gitu ya. Iya. Kemarin Supaya kita nggak lalai. cerita goplah lalai. Lalai. Ya, Ambe bilang Ambe pernah lalai, rupanya Ambe Rajanya lalai. rajanya lalai. Jadi Ambe kan tanya itu, Mai solusinya. Nah, Solusi agar kita terbebas dari goplah ini. Karena goplah ini kan yang tidak diridhoi Allah. Walaupun goplah ini memang Allah yang memberikan ketetapan, tapi bila kita tidak menyadari bahwa diri kita lalai, maka Allah akan bagaimana ya? Nah, Iya. itu dulu. Hmm. Lalai nggak mungkin kita terlepas dari lalai, karena lalai ini ya sebagaimana Nabi Adam lah, menandakan bahwa pasti ada, wajib ada, dan nanti dibawa mati nih. Dibawa mati. Lalai. Nah, kita nggak bisa ya istilahnya kita nggak bisa menghilangkan ini. Kita harus cari solusinya lah. Kira-kira kalau orang lapar solusinya apa? Itu Anda ingat itu. Tapi lapar tak bisa hilang, enggak? iya, Ada iya, orang iya. tak lapar nggak mungkin. Oh, benar juga. Berarti lapar ya sama lalai, berarti kan harus makan lagi. Itu lapar makan lagi. Nah, kita cari nih kalau lalai apa solusinya kalau dihilangkan nggak mungkin. Iya kan? Gimana? Kira-kira ada wacana solusinya apa atau apa kira-kira idenya? Jadi begini, Nah, Ini enak. Nah, lumayan. nunggu ya. Apa enggak ngopi duluan? Enggak. Udah tadi. Oh, udah. Jadi saya rasa solusinya gini, karena itu sudah menjadi hal yang ditetapkan Allah tadi. iya betul. Artinya tidak ada satupun manusia yang luput tanpa terkecuali Betul. dari sifat dasar yang Allah tetapkan ini. Dan Allah telah menunjukkan dari kisah perjalanan Nabi Adam alaihissalam. Nah, iya betul. Ini dia. Dan kita adalah anak cucu Nabi Adam, maka sifat itu juga ada diwariskan kepada kita sebagai manusia. Jadi solusinya yang pertama adalah kenali diri sendiri. Kenapa? Karena mengenal orang kita lebih pandai daripada mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri itu susah, Pak. Ini dia. Paling tak mengenal cewek. Paling mantap itu. Terus cara memulai kita mengenal diri itu gimana kira-kira? Nah, cara mulainya gimana? Sering-sering bercermin kan barangkali. Ah. Rumah kita kan banyak kaca. Lihat lah ya, hidung bengkok atau mancung berpesek gitu kira-kira. Iya. Nah, apa memang kayak gitu? Gitu lah kalau kira-kira anak-anak mau remaja atau mau dewasa lihat cermin apa kayak gitu mengenal diri. Kadang-kadang dipakai celak mamanya. Gimana? kira-kira? Gimana cara mulainya? Apa Mulai. lihat di kaca atau Mengenal diri. Mengenal diri ya kita harus mengakui dulu bahwa kita itu adalah memiliki sifat dasar lalai. Nah setelah itu barulah kita harus tahu lalai itu lawannya apa kan gitu. Berarti ingat. Nah, bagaimana caranya supaya ingat kan gitu? Siapa yang mau diingat-ingat? Ya Allah tak ada. Oh, Nah, tapi kayaknya sebelum itu perlulah kita kenang dulu bagaimana kejadian Nabi Adam. Karena tadi kita cerita Oh, Nabi iya. Adam. Nah, Nabi Adam Oh, iya. pelaku lalai pertama, benar tak? Nah, Kayaknya betul. apa yang dibuat Nabi Adam? Mungkin kita mulai dari situ, cocoknya. Gimana? Oh iya. Kalau pelaku-pelaku wah ini. Gimana kira-kira? Gimana Nabi Iya. Adam mula-mula dulu? Ingat ama itu Adam kan dulu sempat patuh nih sama Allah Ta'ala. Jangan dimakan itu buah. Nah, Nanti bilang sama Allah Ta'ala. Yang anehnya, kenapa dikatakan sama Allah Ta'ala jangan dimakan? Berarti tatkala dilarang oleh Allah Ta'ala, memang Allah itu sudah tahu ini nanti pasti dilanggar kan bagian ya. nah. Apakah begitu ya? Ya, kalau mau kita bahas lebih jauh, memang ada rahasianya. Kalau Nabi Adam nggak lakuin itu, mungkin kita nggak ketemu nih, benar nggak? Iya. Iya, dia yang dari surga, Iya. kita nggak dapat surga lah, nggak ngerasain surga, karena dia nggak turun-turun deh kan. Iya. Nah itu hikmahnya, ya itu pun menurut logika. Kalau ada ustadz-ustadz punya alasan lebih khusus ya kan. Tapi yang jelas setelah dilakukan sama Nabi Adam alaihissalam, apa kira-kira yang dia lakukan atau dia baca atau dia perbuat? Ini kan ini bagian yang perlu kita pahami loh.
gimana seorang Nabi Adam alaihissalam, Nabi pertama, manusia pertama, terus bersikap setelah dia lakukan? Gimana Ustaz? Mungkin Ambo ingat iya. itu. Waktu itu dia diganggu sama iblis. Adam, makan itu buah, enak itu. Dia mau ambil. Udah dilarang sama Allah. Tiba-tiba dirayu sama istrinya. Ya Adam, kayaknya itu buah enak kayak. Betul juga lah kau bilang ada. Betul juga lah saya. ini versi lawak-lawak. Jadi yang anehnya si Adam tadi membenarkan istrinya, sayang kali dia sama istrinya si Hawa yang paling cantik. Lagi pula cuma itunya. Jadi, Sahabat Taubi, nggak usah diikut lagi ceritanya. Siapa tahu apa ini lawak-lawaknya aja ini. Ya. Lanjut gimana? Ya, itu. Oh iya. Maaf. Cobalah cicipin dulu kalau kamu tidak percaya, Adam. Betul juga itu sayang. Biarlah hamba makan ini. Enaklah memang. Barulah di sini tersadar Adam. Allah bilang jangan kau dimakan. Memang nggak ada buah yang lain. Aduh. Tapi begitulah Adam. Namanya dia juga hamba Allah. Dia tidak menyalahkan istrinya. Yang hebatnya lagi, iblis pun tidak dia salahkan. Memang hebat Adam. Nah, jadi sini sebelumnya. Kok bisa dia terangkat? Semenjak saat itulah Allah marah pada Adam dan Hawa. Ya. Lalu mau dilempar dia dari neraka. Cuman dia minta tolong lagi sama Allah Ta'ala. Nah itu tuh doanya. Minta tolong. Apa doa? Itulah dia beliau tadi itu. kan. Kita panggillah Nabi Adam ya. Nabi Adam ini ketika dia memang udah, ini kan dia lalai ini. Iya. Karena kenapa dia dibilang lalai? Dia tahu itu perintah dari Tuhan. Oh ini nggak boleh jangankan dimakan, disentuh aja pun, dilihat aja pun tak boleh. Iya. Tapi tetap dilakukannya juga. Ketika dia tahu dia melanggar, berarti kan dia lupa, lalai ada di situ. Dia nggak pernah menyalahkan siapapun. Dia nggak menyalahkan Tuhan yang menciptakan dia, enggak. Padahal kan Tuhan semua yang berikan sama dia itu sifat lalai. Tapi nggak disalahkan yang Tuhan. Iblis tidak disalahkannya, keadaan tidak disalahkannya. Dia hanya menyalahkan dirinya. Tuhan, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya supaya dia terhindar dari khosir, merugi tadi, dari sifat lalai tadi, dia minta tolong sama Tuhan. Aku ini jual dari Tuhan, tolonglah. Berarti di situ dia ingat nggak kalau dia lalai? Ingat kan? Ingat dia di situ lalai. Makanya solusi ketika kita lalai, ya tentulah kita harus bisa mengingat. Tapi masalahnya siapa yang mau kita ingat? Itu kan nggak salah di surah Al-Baqarah atau surah apa gitu ya, di Al-Quran juga ada. Rabbana zalamna anfusana. Ada di surat yang lain dia. Kita set lah udah di internet nanti. Berarti itu mula-mulanya dia sadar bahwa dia lalai, doa itulah yang bikin doa itu ya. Tapi kan pasti sebelum dia baca doa ini kan dia harus ada yang diingatnya. Ya kan nggak mungkin dia langsung nggak Rabbana dzalamna anfusana. Pasti kan ada sesuatu yang diingat. Ternyata dia ingat sama yang menciptakan dia. Yang memberikan sifat lalai siapa? Dia kan Tuhan. Maka dia ingat, oh iya Tuhan, dari Tuhan. Rabbana dzalamna anfusana. Berarti ketika kita lalai, ya mestilah harus ingat kepada Tuhan. Nah pertanyaannya, ini kita ingat dari apa sekarang ini? Apakah dari lalai atau ingat kepada Tuhan? Lebih kuat ingat kepada lalainya atau ingatnya kepada Tuhan? Nah, di sini ada kira-kira lagi masalah kan? Kalau ingat Tuhan lalai, bukan lalainya yang dikuatkan, Tuhannya dikuatkan. Supaya si lalai itu tadi, ibaratkan lalai kan dia dibungkus si lalainya. Lalai itu dibungkus karena nggak pernah hilang dia. Cara membungkusnya gimana? Ya ingat kepada si pemberi lalai. Nah itu. Berarti inilah cara mulai mengenal diri begini lah ya. Iya. Dimana sejarah Nabi Adam, terus dia membaca doa untuk menyadarkan dirinya bahwa benar aku ini lalai dan Allah lah yang telah memberikan sifat dasar ini. Nah, akhirnya dia menyadari bahwa dirinya lalai kan itu tadi. Ya kan Ustaz? Iya, canggih itulah, sadar dia lalainya itu. Nah, masalahnya kita tahu nggak kalau kita itu diciptakan Tuhan gitu kan? Kan nggak semua tahu, jadi kau, jadi langsung jadi, kan nggak gitu juga. Atau apa sifat lalai itu, udah lalai kau, lalai kan nggak gitu juga. Tentu semuanya ada prosesnya.
Ah, Tentulah kita harus membaca diri. Ini kan lalai ini kan mau kita baca kan diri kita, mau kita betul betul. kenali. Ah. Kalau kita nggak kenal sama diri kita, dari sifat mananya aku lalainya? Apakah cuma dari mata, atau dari telinga, atau dari mulut, atau dari akal, atau dari lahir, atau dari johir, atau batinnya? Yang mana lalai yang mau kita pandang di sini? Ah, itu dia. Terus apa ada kaitannya sebagaimana kalau nggak salah wahyu pertama Nabi Muhammad Iqra? Nah, ada Iqra ada ya, ya kan? Ada, tapi kayaknya Wahyu ada. pertama. Wah, ini. Kalau baca-baca, Nah, bisa. Kan ada wahyu pertama ketika Nabi Muhammad itu. Jibril datang. Memang Jibril bilang ya, wahyu Nabi Muhammad. Oh, yang di Gua Hira no. Iya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. nah, Nah, bacalah dengan nama Tuhanmu. Tuhan yang mana kan itu. Ini kan Sama jadi- lah ini dengan Bismillah tadi itu ya. iya dengan nama Allah Dengan kan. nama Allah. Cocok lah sambungan itu kan. Cocok. Bismillahirrahmanirrahim ya kan. Gimana Wal? Sama kira-kira. Wak? Bismillah aja lah. Bismillahnya. Tet. Nah, caranya kan ada di video kita yang pertama dulu ini. Iya. Nah, cara kita apa namanya membungkus lalai itu tadi berarti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang intinya Pernah kita bahas itu ya di Udah. video kita yang Ah. sebelumnya Iya, itu. tentang sifat koplah. Tapi jangan pula permanen kali gitu. Jangan. Boleh permanen tapi jangan permanen kali ya. Yang mana? Bismillah dengan nama Allah. Nah, nama Allah. Oh Nah. ya Allah. Iya iya ada Iya. itu Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Artinya kan tolong ya Allah. Ya. Tolong ya. Ah. Jadi Jadi kalau ditanya sama Tuhan nanti, aku mau tolong kau dari mana ini? Itu dia. nah kalau dalam prakteknya kita sehari-hari kan ada mengucap Bismillah itu biasa ya kita sebut ya. Tapi kan kita juga sama-sama tahu bahwa secara umum ada orang-orang yang mempraktekkan menyebut nama Allah itu secara tersembunyi. Nah, apa istilahnya? Kopi gitu. Bukan kopi ya, kopi. Kopi ya. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu masih kedengaran ya kan? Iya. Ya, memang dalam bahasan video kita yang lalu kalau nggak salah itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu dengan dalam diri berdoa tolong ya Allah. Nah, lantas bagaimana tuh praktek-praktek yang sudah banyak diketahui masyarakat umum menyebut nama Allah dengan tersembunyi? Tersembunyi ini Nah, maksudnya berondok-berondok atau gimana? nah itu. Atau tak nampak. Ya? Nah, cuma itu kira-kira kita mendefinisikan menyebut nama Allah secara khofi itu juga ada di Al-Quran kalau salah, tapi lupa ya. Sebutlah nama Tuhanmu di dalam dirimu, kira-kira gitu ya dalam Al-Quran. Karena ya fadkur rabbaka fi nafsi. Nah, Maka nafsi dalam diri, sebutlah nama Tuhanmu di dalam diri ya. diri yang mana. Akan dari pertama pun udah kita apain dulu ini. Ingat macam mana. Nah itu dia kan makanya kan ada di hadis Nabi dibilang ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat bahwasanya di dalam tubuh itu ada Ada pusat, ada pusat, iya, sumber darah betul, udah betul. tahu. Wa idza saluhat jasad maka Ah, dia betul bagus. lagi nih. Ah, Ah, apa ini? tahu nih. Ada solusinya lah. Nah, Nah, Ayatnya wah lah yang tahu nih. Artinya hamba masih ingat. Carilah olehmu ulama yang ahli zikir. Ulama Ada yang dalilnya? ahli ingat. Ada dalilnya? Kayaknya ada ada. di dalam Al-Quran. Cuman ambil teh apa ayatnya? nanti di dalam deskripsi video ini kita lampirkan nanti kita cari dulu kita kan sama nggak ahli agama Iya, ya kan. Ya pasti ingat ini. Nanti kalau ada zikir yang Ingat-ingat. wah nanti Lah. kan yang biasa ustaz kan wah nanti bisa lah kita selipkan. Nah, kalau kita ketemu dengan orang itu, maka berdiskusilah kita dengannya. Belajar. Yang ahli macam mana nih, Wak? Ahli. Ahli kan ada di sini ada. Ahli santet. Tapi yang perlu dibedakan juga nih. Tadi kan ada istilah sebut. Nah, Tadi ada istilah baca. Hmm. Ini tadi ada ingat. Itu gimana itu? Apakah kalau disebut-sebut itu kan biasanya kan di lisan tuh ya, Iya. di mulut. Terus kalau yang disebut di dalam hati, pasti kan namanya ada juga ya. Apakah sama juga? ya kalau nggak tahu ya apakah ada yang istilah baru tapi kalau secara umum kata orang-orang yang katanya berzikir-zikir itu ya zikir juga namanya sama-sama menyebut ya kan ya artinya
mungkin diusahakan dulu lah kita sebut-sebut ya kan. Sebagaimana bismillah dengan nama Allah. Kira-kira menyebut nama Allah kan gitu. Nah, hanya memang perlulah kita ketemu tadi yang kata Iya. Pak Yung tadi, Harus kita orang yang Cari ngerti orang. tuh ilmu tentang berzikir ya kan, ahli zikir lah kita bilang. Ahli zikir. Ahli zikir ya. Ahli menyebut, Nah. sebut, gitu ya kira-kira. Ahli zikir ya, sebut. Bukan ya? pertama ngucap dulu. Oh, itu ya, ngucap. Jadi cap-cap ya. Jadi cabut. Cabut. Makanya tadi kan kalau kembali kepada ahlinya kan, misalnya kan gini, Wak, kalau mau belajar awak sama ahli bahasa, tentulah sama Wak ini pula kan. Nah iya, mau Jago. bahasa. Ahlinya bahasa. Nanti bahasa yang satu lagi, bahasa apa Maya namanya? Bahasa tubuh. Nanti Ada pula bahasa kolbu, ada lagunya. Bukan gitu. Ada lagunya kan. Bahasa kolbu. Nah itu tadilah, ternyata kita di dalam hidup ini kan macam Wak bilang tadi, berarti kan perlu diskusi kan. Iya. Nah. Sekarang apa yang mau kita diskusikan? Kalau tak ada tujuannya pula. Ya pokoknya Nah, bukan soal bisnis lah. Nah. Nah, bisnis sampai ke akhirat. Bisnis sampai ke akhirat. Iya. Gila. Jadi apa yang Maksudnya diskusikan tadi? itu Tadi topiknya di awal dikasih dibuat gopla. Gopla sisi dua. Gopla sisi dua. Sisi dua. Nah, tapi yang kita diskusikan apa itu? Solusinya. Aduh. Itu tujuan kita, makanya kita bahas dari yang sesi pertama yang lalu Iya. supaya kita tahu kita cari solusi nih kan gitu. Iya. Nah, itulah kita Tapi diskusi. ingat, diskusi itu harus menghadirkan orangnya. ahlinya. Ah. Itu adalah ahli. Tadi yang kata Wak Yung, ahli zikir Kita tadi kalau ahli belajar zikir. ya, belajar dari mana kita bisa ya. Iya. Elektronik bisa. Dari Iya. YouTube bisa, Iya. dari mana-mana baca Al-Quran itu pun bisa. Kan Iya, kita iya. tidak tahu Mai artinya Iya. itu tadi. Ya makanya itu tadi kan tentu harus ada yang kita diskusikan masalah Nah, gopla itu. itu juga. Benar. Macam mana kira-kira? Cocok deh. Nah, Tapi kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari pertemuan kita ini? nah, kalau itu pula, tapi kan masalahnya masih banyak lagi kira-kira apa mau kita simpulkan ini. Iya. Coba ada dari waktu satu dulu apa mendiskusikan ini tadi. Nah, Mbak Bah, mana Mbak Bu? Solusinya. Solusinya tadi udah disebutkan satu ya kan. Harus kita Yang cari. pertama tadi kenal diri. Kenal diri, kemudian mengenang sejarah manusia pertama. Ya, Iya. cara mengenal diri. Manusia pertama yang lalai sehingga dia diturunkan ke bumi. Ya. Kalau dia nggak turun ke bumi nggak ada kita ini semua. Sambil kita cari orang yang ahli, Ya. ahli dalam apa itu? Itu terkait sama Nabi Adam tadi yang dia teringat kan ingat. Iya. Ingat dia ini Allah semuanya. Nah, itulah tadi zikir yang tadi Iya. Wak Yung bilang kita cari ini ahli zikir yang Orang bisa. yang memang Ah. dalam kehidupannya tadi itu melulu hanya Tuhan dalam pikirannya tadi. Ya, agak kaya juga nyarinya. Banyak orang kan melulu pikirnya kan Tapi duit kan masih ada lagi nih wa anda ini. Hmm. Kira-kira wa anda kalau ada apa sakit gitu kemana perginya ini? Misalnya kan sakit lah badan kita pasti Wanda. kita mencari solusi untuk kemana ini Kalau kira? Amba biasanya ke dukun itu, ke dukun, Lah ini nih. ke dukun. Masa- Karena dukun tadi itu kan terkala, oh madukun, Amba sakit perut nih, ah gampang itu, ambil air putih, dimus-mus air itu, sembuh, sembuh. Oh. Beliin aja dia rokok, kan. Udah nggak ada. Sembuh, udah garam merah. Besok sakit lagi tapi. Nggak bawa telur ayam Australia. Oh, jadi maksud pertanyaan tadi itu maksudnya datanglah ke ahlinya, Datang kan ke gitu. ahlinya. Datanglah ke ahlinya. Masalahnya tadi kan gitu kita gini. Wak udah lalai, Iya. udah gofla. Datang pula ke tukang musik. Ya diajarinya lah kita musik. Ya tak pas lah pula kan. Misalnya awak ini lalai awak ketika lupa awak mengerjakan rumus matematika, awak datangi guru bahasa Indonesia yang nggak pas gitu kan. Nah, Amba pikir jadi tadi. kemana Iya, lalainya iya. tadi kan berarti kan Ah, sesuai dengan yang kita Jadi ini kalau tadi. kita tadi mau mencari ahli zikir, tentu ya mau mencari solusi gop lah. Gop. Ya, mencari Kita cari ahlinya. ahlinya. Ah. Iya. Udah lihat lagi apa yang tadi Oh, berarti ahlinya. Lewatkan kepada Iya. Jadi kalau misalkan lah kita lihat YouTube atau buku atau mana yang ada menceritakan
cara-cara berzikir, apa boleh kita ikut itu? Itu namanya dalam YouTube dia. Tapi Masalahnya banyak yang ikut gitu, banyak yang mengamalkan gitu. Biar Latihan-latihan berzikir ya kan, gelap malam tutup pintu, matikan lampu, buka baju, macam-macam lah ya kan. Iya. Baca sesuatu, apa bisa diikut-ikut itu? Oh, amba teringat ada orang yang melaksanakan begitu. Lalu dapat omset dia, katanya amba ketempelan syekh, ketempelan syekh dia. Lalu dia katakan, aku udah sama dengan syekh sana, aku udah sama dengan syekh sana. Oh, kalau begitu, gak jadi guru amba. Katanya begitu. Gara-gara belajar sama YouTube, dia amal-amalkan sendiri, cuman kelakuannya, waduh, nggak layak kayak seorang siamat itu. Jadi gimana? Nggak boleh lah kita belajar sama YouTube ini. Nah, masalahnya kan gini tadi, Wak, kan ketika kita belajar di YouTube ini kan ya hanya informasi-informasi, kan kita nggak bisa bertanya ke YouTube, siapa namamu? Kan nggak bisa gitu. Tentulah ketika kita belajar mengenai goflah yang ada di diri kita, maksudnya kan mau kita bongkar goflah tadi, tentulah kepada orang yang hidup. Quran itu dia dikatakan dia bisa kita telaah kalau ada yang menjelaskan orang yang hidup. Zikir ini juga bisa dia hidup, bisa dia berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan kalau memang ada ahlinya. Kalau balik lagi ke ahlinya. Iya. Kenapa kita manusia ini tak bisa sampai langsung pada Allah melalui kekasihnya di manusia. Iya. Dan ilmunya ini bisa diturunkan kepada manusia. Itu tadi. Tapi masalah jawabnya yang nanti kita cari siapa yang cocok kira-kira. Berarti ini balik-baliknya ke ahlinya juga. Ahlinya, lagi. ahlinya. Ya udahlah kalau begitu kita simpulkan lah ya bincang-bincang diskusi kita malam ini. Cuman ayolah kita bermohon agar kita bisa dipertemukan dengan ahlinya. Iyalah, betul itu. Gimana bunyinya? Lah yang jago berdoa. Nah itu tadi lah paling Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ya Allah. Anda paling tinggal itu berdoa budaya, Kan paling tidak kan kita sudah lalai. Tentu kita harus ingat. Ketika kita ingat, ya kita berdoalah. Tuhan, tolonglah Tuhan, aku ini lalai, aku ini sesat, aku ini bodoh, tolong Tuhan. Dia punya dirinya ini semuanya. Udah gitu, seluruh apa yang dilakukannya, dia bersangka ke Tuhan. Enggak kepada si lalai, enggak kepada manusia, enggak. Seluruhnya dikembalikannya kepada Tuhan. Supaya apa? Lalai itu paling tidak terbungkus dia. Nah itulah, kalau enggak ingat kita lalainya, enggak ada berdoa juga, ya enggak bisa juga. Harus Berarti ada berdoanya. bolehlah kita pakai gimana cara Nabi Adam alaihissalam itu berdoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan membiasakan Bismillahirrahmanirrahim, tolong ya Allah. Itulah paling tidak kita pakai saat ini. Cocok ya kan? Cocok. Itulah kira-kira kesimpulan kita malam ini ya. Begitu pun kita coba rangkum lah ya apa yang sudah kita bahas ini sebagaimana lanjutan dari sesi 1 tentang goflah atau malam ini. Kita sama sepakat bahwa solusinya adalah yang pertama mengenal diri dengan cara mengetahui atau membaca lah sejarah Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama dan pelaku goflah pertama juga yang membuat kita turun ke bumi ini ya kan semuanya. Intinya kita jangan sok pinter lah ya. Jangan sok paten kali. Nah itulah solusi pertamanya ya kan. Lantas solusi yang keduanya adalah kita sebagaimana pengertian si lalai tadi, maka kita ikutilah apa yang dilakukan Nabi Adam ya. Menyebut nama Allah sebagaimana tadi dikaitkan dengan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW, Iqra, baca. Maka Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi awal mula atau semua kegiatan kita baca ini, di mana di dalamnya menyebutkan tolong ya Allah, dan ketika kita selesai sholat berdoa Rabbana zalamna tadi ya kan. Nah, kira-kira gitulah solusinya. Dan yang paling inti adalah wajib cari si ahlinya, ahli zikir yang mengetahui dan mengamalkan tentang ini. Cocok ya kan? Cocok. Oke lah kalau begitu untuk sementara kita padakan di sini diskusi kita. Berarti untuk lanjutan nanti perlulah kita perluas bagaimana nih proses mengenal diri ini. Cocok? Atau mungkin ada bahasan lanjutan yang mau kita bahas sebagai lanjutan dari sesi 2 ini, atau kita padakan di sini aja sesi 2? Kayaknya masih ada lagi, tapi mungkin tetap kita masukkan, tapi kita tambahi lagi nanti materi yang lain. Berdalam. Luas lagi. Tetap dengan judul utama goflah. Goflah.
Tetap ya. Oh, Tapi boleh. mungkin bisa gini, kalau goflah itu kan bisa juga dia sesat ini nanti. Ya, Ah, arahnya ada ke sana. kan Pasti Berarti kan sesat dia. bagian dari mengenal diri tuh. Bagian dari mengenal diri baik. sesat dia. Berarti kita lanjutin dari mengenal diri Nah, tadi ya. iya. Baik. Baik, kita sapa lagi. Terima kasih kepada seluruh sahabat Taubi dengan segala bincang-bincang kami ini yang ya sifatnya koyo-koyo ya kan. Jadi ya maklumlah belepotan dan ya istilahnya dalil-dalilnya pun tak akan disebut pula Quran mana, surah mana. Tapi nanti kalau ada kami lampirkan lah di deskripsi ya. Terima kasih atas segala perhatian dan tetap kami sampaikan apa saja yang kami diskusikan tidak mengandung kebenaran ya. Semuanya sama-sama kita kembalikan kepada Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.